Polemik makam Sumodiningrat palsu buatan Lutfi bin Yahya kembali memanas setelah Rumail Abbas melontarkan kalimat bahwa sejarawan Jogja M. Yasir Arafat menggugat keaslian makam buatan Lutfi bin Yahya tanpa data. Yang pasti Ustadz, mimpi itu dan juga kasyaf-kasyaf itu kan nggak bisa jadi dalil ya, nggak bisa jadi dalil. Tapi untuk ini mazhabnya untuk Afdholul A'wam itu boleh dipakai seperti hadis dhaif. Hanya saja jangan berhak untuk menolak atau tidak. Masalahnya penolakan ini disertai dengan nyebutnya insinuasi, membuat seorang tokoh itu dicurigai tanpa ada bukti validnya. Ketika Mas Yasir Arafat itu menggugat makam di Semarang, Sumodiningrat, itu kan kajian akademik itu kan bagus, ada Pak Peter Carey. Masalahnya tidak ada pertemuan. Jadi gini, saya temuin. Rumail Abbas, Suki bin Baklawi yang pernah mengaku disponsori Ormas Nasab Rubitoh Alawiyah untuk keliling Timur Tengah mencari bukti bahwa kakek moyang kaum Habib yang bernama Ubaidillah adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa, namun ternyata gagal dalam misi perjalanannya. Baru-baru ini kembali membuat ulah dengan melontarkan narasi bahwa pemalsuan makam selama ini yang dialamatkan kepada bendora majikannya Lutfi bin Yahya adalah sebuah fitnah yang sama sekali tidak ada dasarnya. Bahkan ia menuduh pakar sejarawan Jogja Ustadz Yasir Arafat bahwa ketika Yasir Arafat menggugat keaslian makam KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang yang dibangun oleh Baklawi Lutfi bin Yahya, Rumail Abbas menuduh Yasir Arafat melakukannya tanpa menggunakan data, yang akhirnya membuat Ustadz Yasir Arafat merasa geram dan langsung menantang Rumail Abbas dan Lutfi bin Yahya untuk melakukan diskusi terbuka. Tidak tanggung-tanggung, tantangan diskusi terbuka Ustadz Yasir pun akan mengundang tokoh dari Keraton Yogyakarta, pakar sejarah Perang Sepehi, pakar sejarah KRT Sumodiningrat, hingga Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ternyata tantangan tersebut membuat jongos Baklawi Rumail Abbas menjadi ciut nyalinya. Hingga kemudian dia mengklarifikasi ucapannya bahwa video dirinya tersebut terkendala masalah audio yang membuat Ustadz Yasir Arafat gagal menangkap kalimat lengkapnya. Ustadz Yasir pun kemudian mengapresiasi klarifikasi dari Rumail Abbas. Namun beliau tetap menyayangkan tantangan untuk melakukan diskusi terbuka dari Ustadz Yasir tidak dijawab olehnya. Tidak segarang ketika dia kuar-kuar menarasikan bahwa para penggugat makam Sumodiningrat Semarang tidak mau tabayun dengan Lutfi bin Yahya. Yang selanjutnya tentang makam-makam ini gosip, bukan jadi gosip juga sih. Ini udah sampai ke fitnah. Saya akan bicara soal testimoni saja. Bahkan waktu terakhir kemarin Kliwon saya minta beberapa klarifikasi kepada Habib Lutfi itu. Saya belum pernah melihat Habib Lutfi itu membicarakan suatu hal yang tidak ada bukti empirisnya. Bahkan jika jenengan tidak percaya dengan saya, ada di Pekalongan namanya Habib Zaki, Ketua Robito. Habib Zaki memberikan testimoni apa yang disampaikan oleh Abah Habib Lutfi itu nyaris tidak ada bukti datanya. Masalahnya orang yang menuduh itu nggak pernah meminta klarifikasi. Membuktikan kebenaran sabda Baklawi Lutfi bin Yahya berdasarkan testimoni para pengikutnya bahwa Lutfi bin Yahya tidak akan bicara jika tidak ada data. Artinya, Rumail Abbas ingin mengatakan bahwa Lutfi bin Yahya ketika mengklaim Panglima Perang Geger Sepehi KRT Sumodiningrat adalah kakek moyangnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya, bendoro majikannya tersebut bukan cuma omong kosong dan itu semua ada datanya. Namun masalahnya para penggugat tidak mau tabayun untuk dipertunjukkan data yang dipegang oleh Lutfi bin Yahya dan lebih memilih untuk bicara di berbagai media. Narasi seperti ini sebenarnya adalah narasi yang sangat basi, sebab dari awal mencuatnya klaim dari Lutfi bin Yahya bahwa KRT Sumodiningrat adalah kakek moyangnya dari bangsa Yaman. Jongos Lutfi bin Yahya dari dulu bernarasi seperti itu juga. Para penggugat cuma kuar-kuar di media dan tidak mau bertabayun langsung kepada Baklawi Lutfi bin Yahya. Pertanyaannya, ketika Lutfi bin Yahya kuar-kuar dalam ceramah bahwa Sumodiningrat adalah kakek moyangnya dari bangsa Yaman, Habib Hasan bin Toha bin Yahya, apakah dia pernah tabayun dengan pihak Keraton Jogja yang sudah lebih dahulu mencatat silsilah Sumodiningrat? Karena beliau adalah menantu dari sang raja. Habib Hasan bukan orang asing karena masih pernah keponakan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono.
dan akhirnya diangkat menjadi Panglima Besar. Wakil beliau Raden Ronggo yang telah gugur menjadi syuhada di Madiun. Tidak lama beliau setelah menyelesaikan untuk membangun kembali Ngayogyakarta bersama Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, timbul terjadi suatu kekacauan di Semarang, maka diperintahkan Habib Hasan untuk mengatasi tersebut dan beliau yang terakhir menetap di Semarang. Ketika Lutfi bin Yahya membangun makam Sumodiningrat di Semarang, apakah dia tabayun dengan Keraton Jogja yang lebih dulu melestarikan makam Sumodiningrat di jejeran Yogyakarta sejak dahulu kala? Dan sekarang, ketika makam buatannya dan sekaligus juga silsilah Sumodiningrat yang diklaim sebagai kakek moyangnya digugat oleh kita, kaum pribumi Nusantara, dengan seenak udelnya kita disuruh tabayun kepada Lutfi bin Yahya agar nanti ditunjukkan data tentang Sumodiningrat versinya dia. Jika Rumail Abbas dan Bendoro majikannya tersebut memang merasa benar atas klaimnya, seharusnya mereka berani menerima tantangan dari Ustadz Yasir Arafat untuk melakukan diskusi terbuka, saling adu data agar bisa diverifikasi mana yang benar antara keduanya. Bukan cuma kuar-kuar menyebarkan narasi di media, tapi ketika ditantang untuk melakukan diskusi terbuka, ia bersikap seperti anjing hyena yang sedang bertemu singa sang Raja Rimba. Lagi pula, ketika si Jongos Lutsi Rumail Abbas koar-koar tidak ada sama sekali yang mau tabayun dengan Bendoro majikannya, Baklawi Lutfi bin Yahya, sungguh dia pun tengah menyebarkan dusta, sebab Keraton Jogja sudah pernah melakukan tabayun dengan Lutfi bin Yahya. Namun, pihak Lutfi tetap ngotot dengan klaimnya, tidak mau menerima data-data primer sejaman yang dimiliki oleh Keraton Ngayogyakarta. Mungkin dari pihak trust ini atau filsafat ini mengkonfrontasi ke pihak Baklawi untuk mengcross-check ini kok makamku dipalsui kan itu. Ya saya berembuk sama Bu Teddy itu. Oh, ini dipun ceritakan ini. Jadi Bu Teddy kan diutus Habib Lutfi untuk mengklirkan masalah KRT Sumodiningrat itu. Kalau itu sudah kami ada dari Kawedanan Sriwandowo, ada Mas Enggar, Mas Kusumanegoro, terus saya gitu. Nah terus ya itu saya matur bahwa ini kalau Kanjeng Sumodiningrat itu cucunya B1. Jadi tidak mungkin ada bin Yahya karena ini silsilahnya itu sudah jelas. Pihak dari Balai Pripun itu dimenangkan. Terus ya itu. Wah, tapi kan menurut Habib Lutfi ini KRT Sumodiningrat itu masih pondok, mulai pondok beberapa tahun, tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan babat kita, babat Sepai ya AB2. Masalahnya tidak ada pertemuan. Jadi gini, saya tuh melihat permasalahan ini, jika yang pertama ya Habib Lutfi itu belum pernah saya lihat tidak pernah bicara tanpa ada dasarnya. Masalahnya orang yang menuduh itu nggak pernah meminta klarifikasi. Dari sini semuanya jelas bahwa semua narasi yang disampaikan oleh Rumail Abbas, mulai dari Lutfi bin Yahya tidak akan bicara jika tidak ada data, hingga tidak ada yang berani tabayun kepada Lutfi bin Yahya, dan para penggugat hanya koar-koar di media saja. Itu semua hanyalah narasi sampah yang sengaja ia lontarkan untuk menghapus stigma buruk dari kaum pribumi Nusantara kepada sang Bendoro majikannya. Polemik tentang pemalsuan makam dan silsilah KRT Sumodiningrat yang diklaim oleh Baklawi Lutfi bin Yahya bahwa Sumodiningrat adalah kakeknya dari bangsa Yaman, selama beberapa bulan terakhir memang isunya agak mereda, sehingga bisa jadi kesempatan ini dimanfaatkan oleh Rumail Abbas untuk memperbaiki citra majikannya dengan harapan agar masyarakat terpengaruh oleh narasi yang ia bangun bahwa Lutfi bin Yahya adalah seorang ulama yang menjadi korban fitnah. Dan ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Dusta besar Baklawi Lutfi bin Yahya tentang makam dan silsilah KRT Sumodiningrat yang diklaim sebagai kakek moyangnya akan sangat nampak ketika kita membandingkan narasi Jongos Lutfi bin Yahya yang satu dengan yang lainnya. Semuanya membela,
Tapi antara Jongos yang satu dengan yang lainnya, narasi pembelaan mereka tidak pernah ada yang sama. Ketika Jongos Lutfi Rumail Abbas membela bahwa benar KRT Sumodiningrat adalah orang Yaman dan makamnya juga benar ada di Semarang, maka Jongos Lutfi yang satunya, Wedus Arya, mengatakan bahwa memang benar makam Sumodiningrat itu aslinya di Jejeran Yogyakarta, sedangkan yang di Semarang itu dibangun oleh Lutfi bin Yahya hanya sebagai simbol saja. Kemudian jika kita menyimak lagi narasi Jongos Lutfi yang lain ketika membela sang bendoro majikannya, maka kita akan menemukan narasi lain yang berbeda pula dengan kedua narasi sebelumnya. Jika kita memiliki akal dan nalar yang waras, tentu kita sudah bisa menyimpulkan dengan sendirinya antara klaim kebenaran yang berdasarkan data dan fakta dengan klaim kebenaran yang hanya berdasarkan omong-omong belaka.